Nah, sekarang beberapa sifat ya. Ini tadi kan transformasi Fourier ini ya. Pasangan transformasi Fourier ini ditulis ulang nih di 424 sama 425 ini ya. Nah, ini ada beberapa sifat. Yang pertama, itu cara penulisan dulu biasanya ditulis kayak gini ya, pasangan transformasi Fourier itu. Nah, sifat pertama itu linearity yang paling penting ya. Kalau X itu transformasi Fourier-nya XJ omega, Y itu YJ omega. Kalau A dan B itu sebarang koefisien ya, bisa bilangan real, bisa bilangan kompleks, maka berlaku ini 426 nih ya. AX plus BY di domain waktu, hasilnya akan AX plus BY di domain frekuensi. Kedua adalah sifat time shifting. Ya. Jadi kalau X itu transformasi Fourier-nya XJ omega, ini kalau waktunya digeser sejauh T0 ya, ke XT min T0, maka di sumbu frekuensinya ini menjadi dikalikan E min J omega T0 ya. Nah, ini buktinya ada di sini semua. Buktinya sebenarnya dari persamaan itu saja ya. Nah, sifat-sifat ini nanti bisa digunakan untuk menghitung ya. Misalnya kita bisa sinyal yang bentuknya seperti ini ya. Ini bisa dihitung dari dua sinyal ini yang sebenarnya sinyal persegi semua ini. Tinggal digeser-geser di komposisi gitu. Gunakan linearitas sama time shifting. Nah, kemudian conjugate frekuensi, kalau kompleks conjugate dari X, itu deret Fourier-nya kompleks conjugate dari X, tapi min J omega. Ya. Ya, Pak. Tuh. Yang kan conjugate, kalau conjugate dari XT itu bentuknya gimana ya, Pak? XT itu kan bisa kompleks sih. X itu tidak diharuskan sinyal real. Kompleks conjugate itu ya kalau A plus JB menjadi A min JB. Gitu ya. Nah, kemudian diferensiasi dan integrasi ini penting. Kalau transformasi Fourier dari diferensiasi X itu tinggal menjadi dikalikan J omega ya. Dikalikan di sini. Kalau integrasi itu dibagi J omega, tapi di sini ada tambahan, ada suku yang menunjukkan kondisi mula ya. P X0 D omega. Nanti yang lebih banyak digunakan sebetulnya transformasi Laplace, nanti diferensiasi dan integrasi. Ya.
Ini kalau kita mau menurunkan misalnya transformasi Fourier dari unit step dengan menggunakan bahwa transformasi Fourier dari sinyal impuls itu adalah 1, karena unit step itu adalah integrasi dari sinyal impuls ya, maka pakai sifat ini, sifat integrasi tadi ya. DC omeganya tinggal dimasukkan 1, dapat ini adalah transformasi Fourier dari unit step. Sebagaimana yang tadi saya katakan ya, ini sebetulnya integralnya nggak ada kan, ini kan makanya ada fungsi impuls di sini. Ini sebenarnya ya, setiap yang ada fungsi impulsnya ini sebetulnya kasus-kasus yang saya sebut improper ya, enggak. Secara matematik itu enggak well defined ya. Anda perlu belajar teorema khusus itu, tetapi biasanya secara teknis dianggap ada. Itu kayak fungsi impuls ini kan apa ya, secara matematis nggak jelas ini. Tapi dianggap fenomena fisiknya ada gitu. Ini kalau Anda masukkan syarat yang absolutely integrable dan Dirichlet tadi ya kacau ya. Karena ini enggak absolutely integrable. Tapi kalau dianggap ada solusinya kayak gini gitu. Nah, kemudian ini misalnya kita mau ngitung transformasi Fourier sinyal kayak gini, ya turunan dari GT itu turunan dari D per DT XT ya. Ini kalau Anda turunkan itu jadi fungsi persegi nih kebetulan ya. Ini kalau Anda turunkan, nah ini tinggal dipakai sifat-sifat itu dapatlah Anda ya. Ada sifat time and frequency scaling kayak gini, kalau waktunya di skala kali A, frekuensinya menjadi omega per A, dan di bawahnya, di luarnya ada seper nilai mutlak A atau harga absolut dari A. Nah, prinsipnya ini nanti semua sifat-sifat yang macam-macam ini Anda mestinya baca ya, pernah baca. Terus ada tabelnya juga. Nah, jadi nggak perlu dihafal ya. Nah, kemudian ada yang penting sekali ini duality ya. Duality itu biasanya boleh dianggap bolak-balik lah. Yang persegi di domain waktu menjadi sink di domain frekuensi dan sebaliknya. Ini salah satu contoh duality. Ya. Karena sifat integralnya kalau Anda lihat itu bolak-balik ya. Mirip sekali integralnya itu. Dari domain transformasi dari domain waktu ke frekuensi dan sebaliknya itu sangat mirip ya. Ini contoh lain yang duality ya. Ini pasangannya ya, Anda nanti bandingin sama pasangan yang dualitasnya ya. Ini dualitasnya ini mirip nih. Posisi omega sama T-nya dibalik. Nah, sifat-sifat ini juga ada kayak ada dualitasnya ya. Kalau tadi itu kalau diintegrasi, didiferensialkan di domain waktu, di domain frekuensinya dikaliin J omega, ini kalau diferensialkan di domain frekuensi ya, sama 440 itu, di domain waktunya kayak kali JT gitu, tapi ada minusnya. Jadi biasanya duality itu kadang ada sedikit beda, tapi sebenarnya sangat mirip gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah teorema Parseval, ini yang dulu di Dirichlet Fourier ada ya.
Nah, 443 itu ya. Jadi integrasi energi di domain waktu atau integrasi sinyal XT kuadrat domain waktu itu sama dengan integrasi XJ omega kuadrat di domain frekuensi, tapi ada koefisien 1/2pi ini ya. Nah, ini persamaannya ini ya. Apa pembuktiannya. Identitas Parseval. Nah, ini artinya apa? Total energi itu bisa total energi dari sinyal yaitu integral. Ini bisa dihitung baik dari domain waktu ataupun integrasi di domain frekuensi. Jadi X J omega kuadrat dibagi 2pi itu seolah-olah adalah kepadatan energi di domain frekuensi gitu. Energi per unit frekuensi. Ya. Ini contohnya menghitung energi. Nah, kemudian yang sangat penting sekali ini adalah sifat konvolusi. Nanti dengan persamaan itu bisa Anda buktikan ya, kalau di domain waktunya sinyal Y itu adalah konvolusi antara X dan H, sinyal H dan sinyal X, maka di domain frekuensinya setelah ditransformasikan Fourier itu, konvolusi itu di domain frekuensinya menjadi perkalian. Nanti dualitasnya mirip ya, dualitasnya itu kalau di domain frekuensi itu konvolusi, di domain waktunya jadi perkalian. Nah, ini penting sekali karena nanti karena kita tahu ya sistem linear time invariant itu YT itu sama dengan H konvolusi X ya. Nanti ini kalau setelah ditransformasi Fourier itu tinggal di domain frekuensi menjadi transformasi Fourier dari H kali transformasi Fourier dari X gitu. Jadi kali. Jadi nanti konvolusi itu integral tapi kali itu kan aljabar biasa. Makanya dalam representasi Fourier maupun Laplace nanti dengan blok diagram itu jadi gampang sekali merepresentasikan sistem linear time invariant tuh. Jadi tambah kurang kali bagi ya. Nah, jadi ini bahwa yang di domain waktu itu adalah konvolusi, di domain frekuensinya menjadi perkalian.